Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masirul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama dari surah yang kita bacakan tadi, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, tahukah kamu orang-orang yang mendustai hari pembalasan? Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya memaknai kata alladzi yukadzibu bid-din. Kata din di sini diartikan sebagai mendustai hari pembalasan. Seperti perkataan beliau, Ara'aita ya Muhammad alladzi yukadzibu bid-din huwal ma'ad wal jaza was sawab. Begitu juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain memaknai kata ad-din dengan al-jaza wal hisab, yaitu hari pembalasan dan hari perhitungan. Karena kata din umumnya kita maknai dengan makna agama, yang pada hakikatnya orang yang mendustai hari pembalasan adalah juga orang yang mendustai agama. Karenanya pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita sejenak merenungi firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surah Al-Maun secara ringkas, dengan harapan agar kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita serta umat kita dari kelompok yang orang sebut dengan alladzi yukadzibu bid-din, yaitu orang yang mendustai hari pembalasan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tanda-tanda atau perilaku-perilaku orang-orang yang mendustai hari pembalasan. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak-anak yatim
adalah anak-anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan kasih sayang dan pendidikan dari orang tua. Selaku mukmin sudah semestinya lah kita menyantuni mereka, baik yatim tersebut keluarga dekat kita sendiri maupun bukan, karena pada hakikatnya sesama muslim adalah saudara. Ketika mereka kehilangan orang tua, maka pada saat itulah kita yang menjadi orang tua mereka. Namun beda halnya dengan orang yang mendustai hari pembalasan. Mereka justru menghardi anak yatim, menzolimi hak-hak anak yatim. Bahkan ada di antara orang ini yang mengambil harta anak yatim, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara-cara yang baik sehingga dia dewasa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika keadaan orang yang mendustai hari pembalasan adalah menzalimi anak yatim, maka beda halnya dengan orang-orang yang senantiasa menyantuni, mengayomi dan mengasihi anak-anak yatim. Kelak di akhirat dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Ana wa kafilul yatim fil jannati kahadza." Wa qala bi asba'ihi as-sababati wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim nanti pada surga seperti ini." Beliau menunjukkan, mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang menunjukkan bahwasanya tidak ada jarak yang memisahkan antara Nabi dengan orang yang menanggung anak yatim. Kemudian yang kedua, perilaku dari orang yang mendustakan hari pembalasan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang-orang yang mendustai hari pembalasan ini jangankan memberi makan kepada orang-orang miskin, jangankan membantu orang-orang miskin, mereka justru juga enggan menganjurkan orang lain untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Orang-orang miskin merupakan orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupan mereka. Karenanya selaku sesama muslim sudah jadi tugas kita bersama untuk membantu saudara-saudara kita menghilangkan rasa lapar di antara mereka, bukannya justru menghalang-halangi orang lain untuk membantu sesama. Sedang jamaah Jumat, kemudian perilaku yang ketiga dari orang-orang yang mendustai hari pembalasan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Salat semestinya menjadi penyelamat bagi orang Islam, namun beda halnya bagi orang yang mendustai hari pembalasan. Salatnya justru mencelakai mereka. Hal ini dikarenakan kelalaian mereka dalam mendirikan salat. Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya beliau menyebutkan ada beberapa bentuk kelalaian. Yang pertama, menunda-nunda waktu, mengakhir waktu, yakni menunda-nunda salat karena disebabkan rasa malas, sehingga waktu pun akhirnya habis, baru akhirnya mereka sibuk mengerjakan salat secara tergesa-gesa. Kemudian makna melalaikan salat juga, yaitu melalaikan rukun-rukun dan syarat-syarat salat. Kadang kita sering menganggap remeh, menganggap enteng satu rukun salat. Apakah itu Al-Fatihah, apakah itu nian, apakah itu ruku, termasuk juga tumaknina dalam salat. Ini sering kita lalaikan. Begitu juga kadang-kadang kita sering melalaikan syarat-syarat salat dengan menyepelekan wudu, sembarangan dalam mengenakan pakaian,
sehingga walaupun berpakaian namun aurat tetap terbuka. Begitu juga terkadang kita menyepelekan masalah najis, kotoran yang menempel pada badan maupun pada pakaian. Yang ketiga, yang dimaksud dengan melalaikan solat adalah melalaikan kekhusyuan dalam solat, sehingga tatkala kita solat, hati dan perasaan kita entah pergi kemana-mana. Inilah yang menurut Ibnu Katsir di antara bentuk-bentuk kelalaian solat, sehingga walaupun solat belum tentu selamat dari kecelakaan. Kemudian perilaku yang keempat dari orang yang mendustakan hari pembalasan, alladzina hum yuraun. Mereka adalah orang-orang yang riya. Orang-orang ini, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ini, mereka senantiasa salat, mereka senantiasa melakukan amal-amal kebajikan, namun mereka lakukan dengan riya, yaitu amalan yang mereka kerjakan bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, namun mengharapkan pujian dari manusia lain agar supaya dianggap sebagai orang soleh, dianggap orang taat, dianggap orang alim, dianggap orang baik dan lain segala macamnya. Padahal Nabi SAW pernah bersabda yang mengingatkan tentang bahaya riya. Beliau bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qal kulna bala. Faqala asyirkul khafi an yakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Maukah aku tunjukkan, aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu kami mau. Maka Rasulullah SAW bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik tersembunyi, yaitu seseorang solat lalu dia membaguskan solatnya karena ada orang lain yang memperhatikan dirinya solat. Kemudian perilaku yang kelima, wayamnaunal maun, mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Orang-orang yang mendustai hari pembalasan memiliki perilaku yaitu enggan menolong, padahal selaku sesama muslim sudah sepatutnya lah kita saling tolong dan saling menolong. Ketika mereka memiliki harta, mereka enggan bersedekah. Ketika harta mereka telah mencapai nisab dan haul, mereka pun enggan membayar zakat, sehingga mereka memiliki perilaku yang enggan menolong sesama. Sudahlah tak bagus ibadahnya kepada Allah, mereka juga tidak baik kepada sesama makhluk Allah. Inilah perilaku-perilaku dari orang yang mendustakan hari pembalasan. Padahal semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah yang singkat ini, mari sejenak kita merenung apakah perilaku-perilaku yang disebutkan pada ayat di atas tadi ada pada diri kita. Apakah kita masih sering menghardik dan menzolimi harta anak yatim? Apakah kita masih enggan membantu orang-orang miskin? Apakah kita masih sering lalai dalam salat? Apakah kita masih banyak riya dalam beribadah maupun beramal soleh? Dan apakah kita masih enggan untuk membantu saling sesama? Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita bersama bisa menghindarkan diri, keluarga dan umat kita dari perilaku-perilaku yang disebutkan dalam ayat di atas. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.